Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kita mendengar kabar ada mantan menteri, Bapak Rizal Ramli meninggal karena kanker pankreas stadium 4. Dan menurut beberapa cerita, beliau sudah didiagnosis diabetes sejak beberapa tahun sebelumnya. Nah, kemudian sekarang timbul banyak pertanyaan, terutama dari teman-teman yang punya diabetes. Pertanyaannya adalah, apakah diabetes menyebabkan kanker pankreas? Apakah kanker pankreas itu adalah salah satu komplikasi dari diabetes? Atau sebaliknya, jangan-jangan diabetesnya disebabkan oleh kanker pankreas. Nah, kali ini kita akan bahas apa hubungannya dan bagaimana mencegah supaya tidak terjadi komplikasi yang berat, dan kalaupun sampai terjadi kanker pankreas atau diabetes, bagaimana supaya kita bisa mengatasinya bersama-sama. Oke, kita simak aja bareng-bareng. Nah, kita bahas apa yang perlu kita ketahui. Nah, dari apa yang sudah saya pelajari, ternyata kanker pankreas dan diabetes itu wajib kita harus tahu, terutama yang sudah punya diabetes atau punya keturunan diabetes. Jadi ada 7 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kita harus tahu, ternyata diabetes memang diketahui bisa menyebabkan kanker pankreas. Nah, kanker pankreas adalah kanker yang terjadi di organ yang namanya pankreas. Nah, pankreas ini adalah organ yang menghasilkan 2 hormon penting yang ke dalam, yaitu hormon insulin dan glukagon. Insulin itu fungsinya untuk menurunkan gula darah, sementara glukagon fungsinya adalah kebalikannya, untuk meningkatkan gula darah. Nah, pada pasien diabetes yang terjadi adalah ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu tidak bisa memproduksi insulin karena ada kerusakan di sel pankreas, sementara diabetes tipe 2 itu terjadi penurunan sensitivitas insulin di seluruh tubuh. Ya, jadi insulinnya banyak, bisa produksi. Kalau yang diabetes tipe 1 nggak bisa produksi, tipe 2 bisa produksi, tapi tubuh tidak mau menerima. Ya, jadi kebal ya, jadi tidak sensitif. Nah, kalau berlangsung lama, ya diabetesnya berlangsung lama, terutama yang tipe 2 ya, diabetes yang berlangsung lama itu memang diketahui menjadi faktor risiko timbulnya kanker pankreas. Jadi makin mungkin untuk terjadi kanker pankreas begitu. Jadi makin lama diabetesnya, makin besar kemungkinan untuk kena kanker pankreas. Nah, risikonya itu meningkat, yang kanker pankreasnya itu meningkat bagi orang yang diabetesnya lama itu meningkat 1,5 sampai 2 kali lipat. Jadi orang yang diketahui diabetes itu biasanya risikonya meningkat 1,5 sampai 2 kali lipat lebih mungkin kena kanker pankreas dibandingkan yang tidak diabetes. Nah, faktor risiko kanker pankreas bagi yang diabetes adalah yang sudah diabetes tapi merokok, sering mengalami radang di pankreas, jadi radangnya kronis ya. Kemudian ada riwayat keluarga dengan kanker pankreas, kemudian ada obesitas dan sindrom genetik tertentu yang bisa menyebabkan dia kanker pankreas. Nah, bagaimana sih? Apakah diabetes menyebabkan kanker pankreas atau kanker pankreas menyebabkan diabetes? Nah, ternyata berlaku juga kebalikannya. Yang kedua itu adalah kanker pankreas itu gejala awalnya biasanya adalah diabetes. Ya, jadi kanker pankreas bisa juga menyebabkan diabetes karena terjadi pembelahan sel yang abnormal di pankreas. Nah, kita tahu sel pankreas itu adalah salah satunya fungsinya adalah menghasilkan insulin. Maka kalau di situ terjadi gangguan, maka terjadi juga diabetes. Nah, tapi biasanya kanker pankreas itu kerjanya di 2 tempat. Satu, menurunkan sensitivitas insulin. Yang kedua, dia mengurangi produksi insulin. Jadi bedanya dengan diabetes tipe 1 atau tipe 2, dia dua-duanya sensitivitasnya turun dan produksinya juga turun. Nah, kenapa terjadi begitu? Karena pembelahan sel abnormal itu menyebabkan sel beta. Sel beta itu adalah sel pankreas yang memproduksi insulin, sementara sel alfa adalah yang memproduksi glukagon. Insulin menurunkan gula. Nah, jadi kalau sel betanya banyak yang mati, ya, berarti insulinnya juga tidak bisa diproduksi. Nah, kalau insulinnya tidak bisa diproduksi, gula darahnya kita pasti naik karena tidak ada yang berusaha untuk menurunkan gula darah itu. Nah, DM itu gejala awal kanker pankreas. 1 dari 4 orang yang akhirnya kanker pankreas itu biasanya diawali oleh diabetes. Gitu gejalanya. Nah, kalau Anda sudah mengalami diabetes lebih dari 5 tahun, itu memang punya risiko lebih tinggi untuk jadi kanker pankreas. Dari DM jadi kanker gitu. Nah, sebaliknya kalau orangnya diabetesnya baru ya, biasanya setelah usia di atas 50, itu memang biasanya adalah gejala awal dari kanker pankreas. Biasanya kanker pankreas menyebabkan diabetes itu pada usia di atas 50. Jadi kalau
Anda kena diabetes di atas usia 50 diagnosisnya, itu kita lebih aware, lebih waspada ya. Jangan-jangan ini penyebabnya adalah kanker atau tumor pankreas. Walaupun sebenarnya dari sekian banyak yang terdiagnosis diabetes di atas usia 50 itu hanya 1% yang ternyata kanker pankreas begitu. Nah, tadi sudah dibahas juga adalah 1 dari 4 itu atau 50-30% dari CA pankreas, kanker pankreas itu biasanya diawali oleh diabetes. Nah, DM yang seperti apa atau pasien yang seperti apa yang akhirnya bisa jadi kanker pankreas? Yang diabetes yang seperti apa? Nah, ternyata ada faktor-faktor risikonya. Dari banyak penelitian ditemukan bahwa orang yang diabetes tidak semuanya bisa jadi kanker pankreas, tapi yang akhirnya jadi kanker pankreas ditemukan beberapa kesamaan. Kita sebut dengan faktor risiko. Apa aja faktor risikonya? Yang pertama adalah usianya di atas 45 tahun. Usia di atas 45 tahun, kemudian diabetesnya sudah lama, lebih dari 30 tahun. Jadi misalkan dia pertama kali didiagnosis diabetes usia 40, sekarang usianya sudah 70, jadi udah 30 tahun. Atau waktu pertama kali didiagnosis umur 35, sekarang mungkin usianya sudah 65 gitu, jadi diabetesnya sudah lama dan usianya di atas 45 gitu. Kemudian ada riwayat menggunakan insulin atau sulfonylurea jangka panjang. Jadi insulin yang disuntik dan sulfonylurea itu yang diminum. Sulfonylurea contohnya glibenclamide, ya, glikazid dan lain-lain. Itu memang meningkatkan risiko untuk jadi kanker pankreas. Dan satu lagi adalah ada riwayat keluarga diabetes. Nah, ini adalah risiko yang terjadi jika Anda diabetesnya sudah lama. Ya, risiko tinggi untuk menjadi kanker pankreas. Gimana kalau yang baru terdiagnosis? Nah, pada DM yang baru itu juga kita bisa temukan ada yang lebih berisiko untuk jadi kanker pankreas. Satu, usianya di atas 50 tahun, tadi sudah kita bahas. Jadi kalau Anda pertama kali didiagnosis diabetes itu di atas usia 50, itu justru kita lebih curiga, jangan-jangan penyebabnya adalah kelainan di pankreas, salah satunya tumor atau kanker, walaupun hanya 1% orang yang ternyata kanker pankreas gitu ya. Kemudian waktu didiagnosis diabetes itu Anda berat badannya sangat kurang ya, kurang gizi gitu ya. Kemudian badannya kurus lah ya. Kemudian waktu Anda menggunakan insulin itu Anda terus menggunakan insulin, bahkan dosisnya terpaksa harus naik walaupun berat badannya turun. Jadi berat badannya turun tapi dosisnya naik terus gitu. Nah, kemudian ada riwayat keluarga punya kanker pankreas. Jadi salah satu ada di antara ini Anda punya risiko untuk kanker pankreas. Kemudian ada riwayat batu empedu, pankreatitis, atau kolesistitis. Jadi radang-radang di daerah pankreas, empedu ya, batu empedu, kemudian radang yang akut maupun yang kronik. Tapi biasanya yang kronik jauh lebih sering menjadi kanker pankreas gitu. Nah, seperti sudah kita bahas sebelumnya bahwa kalau diabetesnya disebabkan oleh pankreas itu ada dua. Satu, sensitivitas insulinnya menurun. Yang kedua, produksi insulinnya juga menurun karena ada kerusakan sel beta. Nah, dia disebut dengan diabetes tipe 3C. Ya, jadi kalau diabetes tipe 1 itu tidak bisa produksi insulin, makanya gulanya naik. Diabetes tipe 2 bisa produksi insulin, tapi tidak mau diterima oleh tubuh, ya tubuhnya sensitivitasnya berkurang, ya sel-sel tubuhnya. Itu tipe 2. Nah, tipe 3C, ya, tipe 3C ini kita kasih sebutan untuk yang ada kelainan pada pankreas. Jadi dua-duanya terjadi. Dua-duanya terjadi adalah produksi insulinnya tidak terjadi, ya. Ini biasanya disebabkan oleh penyakit pankreas atau waktu dioperasi pankreasnya diangkat gitu ya. Tidak bisa memproduksi insulin dan glukagon. Jadi insulinnya tidak bisa produksi, terus insulinnya juga tidak sensitif di sel-sel tubuh. Nah, tapi ada khasnya lagi adalah dia tidak bisa memproduksi glukagon. Jadi gula darahnya juga tidak bisa naik sangat tinggi ketika dibutuhkan gitu. Nah, kemudian harus bagaimana kalau sampai terjadi atau bagaimana caranya supaya tidak terjadi gitu ya. Bagaimana caranya adalah sama-sama mencegah faktor risiko yang tadi sudah disebutkan seperti merokok dan lain-lain. Yang nomor satu adalah kita modifikasi gaya hidup, ya harus diperhatikan satu asupan, kemudian aktivitas, kemudian istirahat, ya jaga jangan sampai stres, kemudian kurangi faktor risiko seperti rokok, kurang tidur dan lain-lain. Ya, kemudian nutrisi harus dijaga, asupan. Kemudian pada pasien dengan gangguan pankreas sudah sampai
benar-benar kanker atau tumor pankreas, itu terpaksa harus dikasih tambahan enzim pencernaan karena pankreasnya tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi pankreas itu salah satu fungsinya adalah memproduksi enzim-enzim pencernaan. Jadi kalau pankreasnya terganggu, pencernaannya biasanya juga terganggu ya. Entah dia keluhannya kembung, pencernaannya terganggu dan lain-lain. Kemudian harus dikontrol gula darahnya. Salah satunya adalah dengan memberikan obat diabetes gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga supaya kalaupun Anda sudah didiagnosis diabetes, itu mengurangi segala faktor risiko, menjaga gaya hidup, ya gimana caranya supaya bisa remisi. Remisi itu artinya bisa gula darahnya terkontrol tanpa obat, ya jadi gaya hidup diubah total gitu ya, mindset diubah supaya Anda bisa terkontrol gula darahnya tanpa obat gitu, dan faktor risiko juga pasti akan semua menurun. Jadi komplikasi yang biasanya terjadi pada pasien diabetes jauh akan menurun. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.